Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Usahakanlah menyingkirkan iri hati dari diri Anda, karena menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2553, iri hati adalah salah satu kebiasaan buruk yang pokok. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa kedua. Nah, kita akan mendengarkan Sabda Allah dari kitab pertama Samuel dan Injil Suci menurut Markus. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan diberikan oleh Romo Ludovicus Andri Novian PR. Mari kita sapa Romo Ludo lebih dulu. Apa kabar Romo? Apa kabar Bu B dan apa kabar semua sahabat Oase Rohani Katolik? Tuhan memberkati. Amin. Baik, mari kita buka acara ini dengan doa. Silahkan Romo Ludo yang memimpin doa. Baik. Mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati dan budi kita agar sungguh-sungguh Allah mencerahkan diri kita agar menuju jalan keselamatannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas berkah yang Kau limpahkan terhadap hidup kami ini dan atas segala kesempatan yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Semoga di tengah segala kesempatan yang ada, kami semakin menggunakannya dengan baik dan semoga apa yang menjadi tindak tanduk dan tutur kata kami sungguh-sungguh bisa mengarahkannya pada kehendak-Mu semata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 16, ayat 1 sampai 13. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan." Kemudian, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika ia melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya."
Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, "Aku telah mendapat Daud hambaku." Aku telah mendapat Daud hambaku. Pernahkah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi? Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu." Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku telah mendapat Daud hambaku. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Aku telah mendapat Daud hambaku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian?
yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Romo Ludo, dalam kitab pertama Samuel tadi dikisahkan ketika Tuhan meminta Samuel mengurapi raja baru. Ia mengira kandidat yang pantas adalah Eliab yang paras atau perawakannya tinggi. Tetapi ternyata Tuhan memilih Daud yang setiap hari mengembalakan domba. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Ludo bagikan kepada kami? Ya, baik bagaimana kita melihat menariknya kisah ini ya. Datang ke Isai, lalu di sana kita melihat beberapa anaknya datang, dan dipanggillah anak pertama bernama Abinadab. Dan apa yang dikatakan Tuhan, bukan dia yang dipilih oleh Tuhan. Lalu kemudian anak kedua datang bernama Syama, lalu juga Tuhan tidak memilih dia. Dan justru yang menarik, seorang Daud, anak bungsu yang pada waktu itu, lalu dia juga mungkin diceritakan di sana masih mengembalakan domba, tidak dipanggil oleh si Eliab. Dan lalu si Samuel menanyakan, di mana apakah hanya ini anak-anakmu? Tidak, masih ada yang mengembalakan domba. Dia adalah Daud. Dan akhirnya terpilihlah Daud sebagai orang yang diurapi. Dan di sini bagaimana ada ayat yang sangat menarik, dikatakan bahwa janganlah terpancang pada paras atau perawakan, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Menipu apa yang ada di dalam hati atau apa yang di dalam diri manusia. Dan bagaimana kisah ini juga menyadarkan kita ya. Ini kan memasuki tahun politik di Indonesia. Dan ini kiranya sangat relevan kalau menurut kacamata pandang saya, ini mengajak kita juga untuk bagaimana berhati-hati untuk memilih pemimpin nanti yang akan kita pilih. Jangan tertipu oleh penampilan, tetapi lihatlah apa yang menjadi di dalam hatinya ya. Nah, kalau nanti memilih tentu kita pertama-tama belajar dari bacaan ini, mohon rahmat Tuhan tentu ya. Karena pemimpin ini yang menentukan juga nanti masa depan perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekali memilih 5 menit, kalau salah memilih sengsaranya 5 tahun. Ya. Nah, maka benar apa yang juga dikatakan dalam kitab suci untuk berhati-hati. Dan bagaimana peran dan mohon bimbingan Tuhan itu penting dalam memilih. Dan nanti dalam memilih, ya kita jangan juga tertipu oleh sekarang kan gampang kita melihat ya, mereka diedit sedemikian rupa melalui video, melalui ya macam-macam media sosial. Nah, kita diajak bagaimana di sana juga untuk berpikir kritis juga, tidak asal menerima. Dan bagaimana juga kedua tadi menarik dari bacaan ini kita belajar ya apa yang menjadi dalam diri itulah yang perlu kita lihat. Ya entah itu melalui visi misi atau rekam jejaknya yang perlu kita perhatikan. Dan tentu bagaimana kita diajak ya bukan pertama-tama mengikuti kesan aja ya. Oh dia mungkin segolongan atau oh dia mungkin ya setipe. Nah, tapi bagaimana kita melihat bukan
apa yang nampak, tapi nilai yang dia bawa nanti. Apakah untuk kepentingan umum atau hanya segolongan? Karena ketika kita salah memilih pemimpin yang hanya mementingkan segolongan orang, ya justru tidak akan membawa kesejahteraan ya umum gitu. Maka kita perlu melihat itu kepentingan apakah yang dia bawa, ya nilai apakah yang dia bawa. Dan itu bisa kita lihat dari rekam jejak ya, melalui perdebatan yang beberapa di TV ditampilkan, kita bisa melihat di sana. Nah, di sanalah kita ya berani untuk ya tidak mengikuti berbagai informasi yang mungkin hanya satu kita tangkap lalu kita percaya sebagai yang mutlak. Tidak. Kita harus juga mencari terus informasi-informasi yang uh, lengkap mengenai pemimpin kita ke depan. Itu yang bagi saya sangat relevan bacaan ini. Dan hati-hati kita juga diajak di sana, ya penampilan itu kan bisa macam-macam ya. Dia entah sekarang tuh banyak eh, sekarang kan dipermudah dengan media sosial nih seperti TikTok, lalu juga IG. Ya, kita juga jangan asal eh, tertarik begitu saja dengan informasi-informasi singkat seperti itu. Perlu terus menggali informasi lebih dalam. Maka kiranya kisah Daud ini menjadi sangat baik kita renungkan dalam juga mempersiapkan tahun politik ini. Bangsa kita ya sungguh-sungguh ke depan ditentukan oleh juga pemimpin. Maka jangan main-main dalam memilih dan perlu juga terus menggali informasi yang baik atas pemimpin yang ada. Ya kalau ada yang bilang, ya kalau saya melihat nggak ada yang baik kok Romo. Tapi ya kita sekali lagi diajak untuk berpartisipasi. Ya setidaknya kalau memang tidak ada yang baik, sebagaimana dikatakan oleh Romo Magnis yang diulang-ulang, ya kita meminimalisir ya. Dari yang buruk, dari pemimpin yang mungkin kita lihat buruk semua, mana yang buruknya sedikit, itu yang kita cari. Gitu. Dengan demikian, ya hak suara kita tidak terambil begitu saja oleh kepentingan orang yang mungkin punya kepentingan lain. Sekali lagi kita diajak untuk berpartisipasi dan berhati-hati dalam memilih dan semoga mohon bimbingan Tuhan juga agar kita dapat jeli dalam memilih pemimpin. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Romo Ludo sudah mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat melalui mata, karena kita tidak jarang tertipu oleh mata kita sendiri ya Romo, dan kita jadi akhirnya gagal dalam menilai orang lain. Bahkan kadang-kadang karena kita berpatokan pada apa yang kita lihat, kita kerap menganggap orang lain rendah. Berdasarkan mungkin kesan pertama yang kurang meyakinkan, padahal bisa jadi ia memiliki potensi yang besar. Romo Ludo tadi sudah mengingatkan bahwa kita menggunakan cara pandang Allah, bukan cara pandang kita. Inilah susahnya Romo Ludo, karena Allah bisa melihat dengan hati apa yang ada di dalam hati kita, sementara kita tidak bisa masuk ke dalam hati. Sehingga tadi Romo Ludo mengatakan minta tolong, minta rahmat, dan minta tuntunan Allah dalam memilih. Ya, betul. Ya, Romo Ya. Ludo, apakah ada pesan lain, Romo, karena dalam setiap kehidupan kita ini kadang-kadang hanya dari mata yang kita lihat, Romo. Cara pandang kita tuh harus mengikuti bagaimana kita bisa mengikuti cara pandang Allah atau cara pandang manusia. Bagaimana kita bisa berteguh hati untuk ingat bahwa cara pandang Allah lah yang harus kita lakukan. Ya tentu ya kalau berdasarkan cara pandang manusia kita sebagaimana juga dikisahkan tadi kita ya bahwa penampakan ini kan seringkali menipu, seringkali juga kita terjerumus akhirnya
maka pertama-tama sikap yang harus kita bangun dalam menanggapi berbagai persoalan kehidupan ini sebagai orang Kristiani, tentu kita mohon rahmat Tuhan agar ya melihat apa yang menjadi jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Ia. Ya kalau orang secara sederhana mengatakan begini, Tuhan punya rencana. Ya. Terkadang kita melihat bahwa ya sesuatu yang kurang beruntung kita dapatkan atau sesuatu yang mungkin menjadi beban kita, kita mudah langsung melihat itu sebagai sesuatu yang kutuk gitu. Tapi bagaimana bacaan mengajak kepada kita atau menyadarkan kepada kita juga untuk berpikir secara seimbang, dan bagaimana di sana kita didasarkan iman juga diajak untuk tidak berhenti berharap dalam situasi-situasi sulit seperti itu, atau menyalahkan diri atau terkungkung pada keputusasaan oleh karena ketidakberuntungan atau segala macam beban yang mungkin menimpa kita, menekan kita. Ya. Terkadang kan kalau ada beban atau ketidakberuntungan kita, waduh, ini kutuk dan sebagainya. Namun di sana kita diajak melihat sisi lain dari itu gitu. Ya tentu kita menyadari kalau kita memang teledor, ya tentu ada konsekuensi. Tapi semoga dengan kacamata iman kita mau membangun hidup lagi. Ya, di tengah berbagai persoalan itu kita ingin membangun niat dan usaha baru yang baik, dan semoga dengan pengharapan iman kita terus semangat di sana menantikan ya Tuhan punya rencana tadi. Dan di sana diperlihatkan ya sebagaimana Daud terpilih itu karena Tuhan punya rencana juga. Sekalipun itu tidak dipandang oleh orang ya, bahkan mungkin dicuekin oleh ayahnya sendiri, tidak dipanggil gitu. Kalau saya mencoba menerka gitu, kenapa kok Daud nggak dipanggil gitu sejak awal? Ternyata tapi Tuhan punya rencana di sana, bahwa ya akhirnya seorang yang tidak diperhitungkan, seorang yang ya menurut kacamata pandang tidak ada harapan, tapi justru memperlihatkan ada tetap harapan di sana. Nah, maka dalam menanggapi segala pergulatan ketidakberuntungan, hendaknya kita juga perlu sadar dan tetap untuk melihat pengharapan keselamatan yang Tuhan tawarkan. Nah, tergantung apakah kita mau membuka diri sekarang akan jalan keselamatan itu di tengah pergulatan dan tantangan yang ada. Atau kita justru ya sudah terkungkung dalam keputusasaan, terkungkung dalam penyalahan diri terus-menerus tanpa mau berusaha dan bangkit lagi gitu. Ya tentu kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Tapi apakah kita cukup berhenti di sana atau kita mau melihat dengan kacamata pandang iman, yakni kacamata pandang Allah yang kita percayai pasti Tuhan punya rencana itu. Dan semoga pengharapan inilah yang senantiasa kita mohon. Ya saya menyadari tentu ini tidak mudah ya. Saya pun kemarin juga mengalami sesuatu yang tidak mudah gitu. Saya habis mengatakan seperti ini, saya mengalami kehilangan kunci motor paroki. Dan itu benar-benar ya teledor gitu. Ketika saya pelayanan di sekitar umat Bojong Indah ini, jadi kunci saya ini kunci remote gitu yang tidak dipasang. Nah, lalu setelah pulang dari pelayanan itu, misa peringatan arwah, saya jadi di belakang itu ada box makanan. Nah, saya biasanya makanan dari umat rantangan itu saya taruh box itu. Saya buka, ternyata saya lupa ambil gitu. Saya lupa ambil karena itu hanya untuk kunci yang box itu. Sedangkan kunci untuk motornya kan remote. Jadi ya saya nggak kepikiran untuk ambil karena buru-buru, lalu hilang gitu. Malam, waduh. Nah, saya udah panik aja itu, panik. Ya sempat putus sempat, aduh kenapa kayak gini ya, nggak mudah gitu.
Padahal saya baru mengatakan ini juga, tetaplah punya pengharapan. Tapi karena saya habis mengatakan seperti itu, saya menjadi disadarkan juga ya, pasti Tuhan punya rencana. Dan syukurnya saya nggak, ya saya coba, ya sudah kalau ketemu ya udah, kalau enggak ya nanti kita cari jalan lain. Saya katakan dalam diri. Saya berdoa, ya emang nggak ketemu malam itu gitu, saya cari. Jatuh ternyata, dan besok pagi saya buat uh, ke polisi untuk buat laporan karena di sana ada STNK. Tapi siang hari saya dapat telepon, ada yang mengantarkan kunci itu gitu. Dan itu ya bagi saya pengalaman yang sungguh meneguhkan gitu, bahwa ya benar ada hikmah di balik segala pergulatan yang ada. Dan bagaimana menyikapi di tengah pergulatan itu bertahan dalam pengharapan. Ya tentu bertahan itu dalam arti ya tetap mengusahakan, dan bagaimana juga dengan rendah hati membuka segala kemungkinan yang ada. Justru diberi berkah itu. Begitu saya. Baik, iya, terima kasih Romo Ludo sudah membagi pengalaman Romo yang sangat berharga. Kita memang tidak boleh berhenti dan tidak boleh melepaskan harapan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Tapi juga yang penting, jangan sampai tertipu oleh mata ya Romo, karena yang dilihat Allah, karena Allah melihat hati, bukan melihat pada apa yang nampak di mata. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang tadi sudah dipesankan oleh Romo Ludo. Dan kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci setelah jeda. Jadi tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Ludovikus Andri Novian, PR, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda memiliki pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau melalui WA dengan mengirimkan pesan ke nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Ludo, tadi dalam Injil menurut Markus, kita mendengar orang Farisi mengkritik perlakuan para murid yang memetik gandum pada hari Sabat. Tetapi Yesus membela mereka dan mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Inspirasi iman ya, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Ya. Oke, dari bacaan Injil ini kita melihat bagaimana yang menjadi fokus adalah Tuhan Yesus dihadapkan oleh orang-orang Farisi ini hukum-hukum yang ditetapkan pada hari Sabat gitu. Dan kita melihat bagaimana menariknya Tuhan Yesus menyikapi semua itu. Dan sebelum mungkin berbagai hal yang menarik saya ajak sahabat rohani Katolik untuk merenungkan, saya punya satu pertanyaan dulu. Mungkin Bu B bisa jawab ya. Kira-kira kalau menurut Bu B, hukum atau tata aturan itu diperlukan nggak sih? Atau Ya, perlu atau penting nggak sih? aturan itu penting, Romo, dipakai untuk menjaga supaya kehidupan itu satu sama lain menjadi teratur. Iya, iya. Saya pun setuju seperti itu. Hukum dan peraturan itu tetap penting ya. Bagaimana itu menjaga di tengah berbagai, ya tadi kalau dalam kita kaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, ya dalam bersosial atau berpolitik gitu. Itu menjaga agar kepentingan bersamalah bisa diangkat di tengah berbagai kepentingan setiap orang. Dan hukum ini juga membantu kita untuk mengarahkan pada tujuan yang
yang ingin dicapai bersama tadi itu. Sehingga apa yang menjadi niat-niat hidden agenda atau yang tersembunyi di dalam diri setiap orang itu tidak gampang mempengaruhi apa yang sudah dibangun ini. Dan itu bagi saya hukum ini sangat diperlukan. Tapi kita pun juga diajak melihat oleh Tuhan Yesus, hukum memang penting, tata aturan memang penting, dan bagaimana itu perlu dijaga. Tapi kita pun perlu ingat bahwa di balik segala hukum yang diciptakan karena ada sebuah nilai yang ingin diperjuangkan. Nah, maka jangan sampai karena hukum yang kita telah tetapkan atau terapkan justru mengaburkan segala nilai yang ingin dicapai. Kepentingan bersama tentu kan yang ingin dicapai. Maka yang pertama-tama nilai inilah yang perlu disadari terlebih dahulu dalam menjalani hukum itu. Menjalankan hukum tanpa menyadari nilai apa yang ingin dicapai, yang ingin dituju, ya sama aja kita nih robot. Atau kita nih orang yang tetap terpenjara. Gitu. Maka nilai inilah yang Tuhan Yesus sadarkan. Supaya dalam menjalankan hukum juga bagaimana nanti dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak mungkin terangkum dalam hukum itu, ya sungguh-sungguh bisa dipertimbangkan lagi. Maka tadi menarik apa yang menjadi perdebatan dalam bacaan Injil. Bahwa di sana ada murid Tuhan Yesus yang memetik bulir gandum dan pada hari Sabat, dan itu dilihat oleh orang Farisi sebagai pelanggaran. Tapi kan kita perlu melihat konteks bagaimana dalam berbagai apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu kan kita tahu bahwa pengembara itu perlu makanan ya, perlu makanan dan ini diperlukan agar ya dia agar sampai tujuan. Kalau dia tiba-tiba kehabisan bekal selama mengembara, ya dia tentu akan hidupnya juga terancam. Nah, nilai-nilai kemanusiaan inilah yang perlu diperhitungkan. Jangan atas dasar hukum nilai kemanusiaan ini dilupakan. Sehingga kadang-kadang bisa saja hukum itu digunakan hanya untuk menghakimi atau tambah menjerumuskan orang, bukan lagi berguna untuk mendukung atau mendorong orang. Suatu kali saya sempat seperti ini, di sekolah itu saya tanya ke anak-anak SD pada waktu itu, SD dan SMP. Menurut kalian peraturan sekolah itu perlu dihilangin atau enggak? Mereka menjawab, ya enggak lah, Romo, kenapa dihilangin gitu? Kalau dihilangin banyak anak-anak nanti pada nggak sekolah atau nggak belajar dengan baik gitu. Nah ini menarik bagi saya gitu, anak-anak itu punya kesadaran ya bahwa tata aturan itu berfungsi untuk membantu mereka. Lalu saya tanya, lah itu kalau misalnya tiba-tiba ada anak sakit, lalu nggak nggak memenuhi peraturan sekolah, nggak masuk, lalu juga nggak misalnya ke gereja telat, bagi kalian boleh dihukum atau enggak? Ya enggak, Romo, kan pasti kita ngelihat bagaimana kondisi mereka gitu menariknya. Wah, iya. Ya mereka punya kesadaran bahwa ya pertama-tama hukum itu ya untuk membantu tadi. Peraturan itu buat membantu dan bagaimana peraturan itu bisa digunakan atau di apa ya bisa dikecualikan dengan alasan kemanusiaan. Ya inilah yang juga diingatkan oleh Tuhan Yesus. Ya pertama-tama kitalah yang
yang pertama-tama membuat hukum itu untuk perkembangan kita, gitu. Dan dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ya janganlah akhirnya hukum digunakan untuk merugikan atau tambah menjatuhkan. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai hari Sabat itu ya. Hari Sabat dan murid-muridnya itu memetik bulir gandum. Karena yang utama adalah nilai kemanusiaan, itulah yang ingin dituju, maka itulah yang nanti diarahkan hukum itu ke sana, bukan hukum yang diunggulkan sehingga nilai itu dilupakan. Begitu dari saya. Baik Romo Ludo, terima kasih. Kita semua diingatkan bahwa tujuan semua peraturan atau hukum adalah demi kebaikan dan keselamatan manusia. Tetapi lebih dari itu adalah nilai kemanusiaan harus lebih tinggi dari fungsi hukum, dari hukum itu sendiri ya Romo. Tidak kaku, tetapi nilai kemanusiaannya yang lebih diutamakan. Karena orang tidak otomatis menjadi baik ya Romo, walaupun dirinya sudah tanda kutip dipagari oleh banyak aturan. Betul, betul. Nah, maka ada satu pepatah yang menarik dalam apa yang bisa dipelajari dari Injil ini. Boleh tegas dalam prinsip, tapi fleksibel dalam cara. Itu. Ya, prinsipnya kita pegang, ya, apa yang ingin dituju, nilai apa yang ingin diperjuangkan. Nah, caranya ini tadi sarana. Cara ini ya menjadi sarana, ya melalui hukum, melalui tindak tanduk itu bisa fleksibel. Begitu. Ya, Romo Ludo, berarti ini juga kalau dikaitkan dengan bacaan pertama tadi ya Romo, ketika manusia mengikuti cara pandang dan cara kerja manusiawinya, ia dapat saja salah seperti orang Farisi ya Romo. Hati mereka tuh jadi penuh curiga dan gampang menghakimi orang lain. Ya, ya. Tentu kalau dengan cara pandang manusia, ya itu ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Bagaimana dia gampang menghakimi dan dia lupa bagaimana nilai-nilai ya nilai-nilai baik untuk ya dengan sesama, nilai-nilai kemanusiaan itu tidak diperjuangkan lagi. Dan maka ya mohon rahmat Tuhan agar juga senantiasa nilai ini jangan sampai dikaburkan oleh karena kepentingan itu. Dan hukum juga seperti itu, bahwa pertama-tama nilai kemanusiaan, kepentingan umumlah yang diperjuangkan, jangan sampai dipermainkan oleh kepentingan segolongan orang aja. Gitu. Baik, Romo Ludo, terima kasih atas renungan yang selain mencerahkan juga meneguhkan iman kami bahwa hati kita harus bersikap untuk berpasrah kepada Tuhan, memohon pertolongannya untuk supaya kita tidak tertipu oleh mata, tetapi sungguh semua berasal yang terjadi sungguh merupakan keinginan Allah. Romo Ludo dan para pemirsa serta pendengar Rohani Katolik yang sih, kita sudah di penghujung acara. Akhir doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Ludo. Silakan Romo. Mari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami senantiasa aturkan kepadamu atas perhatianmu yang besar kepada kami. Di tengah segala keterbatasan dan juga kelemahan kami, bimbinglah kami agar sungguh-sungguh dapat melihat apa yang menjadi rencanamu, dan semoga kami pun bisa mengarahkan diri kami pada rencanamu itu. Dan tentu kami juga mohon agar dalam kehidupan kami bersama orang-orang, rekan-rekan, sahabat-sahabat, keluarga, semoga kami pun sungguh bisa memperjuangkan nilai-nilai kasih. Bukan pertama-tama kami ingin memegang hukum secara ketat, tapi semoga kasih mulah yang senantiasa menerangi dan membimbing hidup kami ini.
Dan dengan demikian kami bisa menggunakan segala sarana yang ada untuk juga kebaikan dan berkat untuk banyak orang. Bukan justru kami gunakan untuk kepentingan kami yang justru merugikan orang-orang yang ada di sekitar kami itu. Maka ya Bapa, bimbinglah kami selalu dan tuntunlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada seperti pada permulaan permulaan, sekarang, selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo dan sahabat Sama-sama. Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Romo Ludo. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima Salam. kasih Romo.